Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak dan para jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah bersikap istiqomah belajar bahasa Arab meskipun harus terseok-seok ya, yang bermasalah dengan waktu, yang bermasalah dengan keadaan, yang bermasalah mungkin dengan kegiatan yang lainnya. Namun alhamdulillah kita masih tetap bisa istiqomah sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita istiqomahan, memberikan kita sehat dan kesadaran untuk diri kita dan untuk keluarga kita di rumah. Tentunya saya juga yakin Bapak dan Bapak-bapak sekalian meninggalkan keluarga dan mungkin banyak sekali atau ada hal yang tidak kita sukai. Mungkin dari keadaan kita berangkat ke sini, kadang istri kita sambil cemberut, kadang ada masalah rumah tangga yang belum selesai, kita harus sudah ke kajian dan sebagainya. Saya sangat mengerti karena kita semua punya istri di rumah, kecuali yang belum. Jadi saya mengerti tentang itu. Namun Bapak dan jamaah sekalian, saya ingin kita deal-dealan begini. Satu, komitmen waktu. Ya, komitmen waktu. Kajian ini hanya ada di hari Jumat saja. Ya, Bapak tidak harus berpikir apakah ada hari lain. Kita sepakati sekarang hari Jumat karena qadarullah jadwal kuliah saya juga tidak berubah, tidak bisa digeser dan sudah sepertinya untuk satu semester ke depan. Jadi tetap hari Jumat saja. Jadi Bapak berkomitmen di hari Jumat itu, apapun yang terjadi, yang biasanya zikirnya di ba'da sholat subuh, zikir pagi petang ya, zikir paginya biasa pada sholat subuh, nanti bisa Pak dialihkan, digeserkan ke waktu duha. Setelah kajian ini di rumah bisa. Jadi zikir pagi itu tidak harus setelah selesai sholat subuh, bisa. Bagaimana kata para ulama, bisa di waktu duha, bahkan sebelum zuhur pun masih bisa dibaca. Dan itu masih pagi. Ya, selama sholat duha bisa dilakukan pada waktu itu, berarti zikir pagi masih berlaku. Seperti itu ya, zikir pagi masih berlaku. Jadi mungkin ada yang zikirnya cepat, ada yang zikirnya ini. Kalau saya zikirnya sama santri, jadi terek. Sama santri mah cepat, karena santri mah banyak dipotong-potong. Zikirnya itu tidak sempurna gitu ya. Karena ngajar halakoh juga kan kalau itu. Jadi diusahakan komitmen waktunya di hari Jumat itu. Jangan memikirkan saya di hari yang lain gimana, udah pokoknya hari Sabtu, hari Jumat aja. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, meluangkan waktu ya Pak ya, mengosongkan waktu di hari Jumat pagi subuh. Yang kedua, saya titip Pak untuk keluarga di rumah. Bapak berdiskusi dengan orang rumah. Jadi jangan sampai tiba-tiba setelah sholat subuh teh jawab, yuk dadakan berangkat gitu ya, tanpa ada memberi kabar. Jadi bilang sama ibu, sama anak, sama siapa yang ada di rumah, hari Jumat mohon tidak ada kegiatan diganggu. Punya komitmen, saya punya komitmen untuk hadir di majelis ilmu tepat jam 5 subuh. Ya, apapun keadaannya seperti itu. Kecuali ya kalau keadaan darurat, kalau istrinya mau melahirkan gitu ya. Kalau bapak mau nikah lagi ya nggak usah hadir juga apa-apa. Ya, jadi didiskusikan dengan orang rumah, Pak. Didiskusikan dengan orang rumah. Insya Allah Pak, istri kita, keluarga kita akan mendukung sebagaimana apa yang menjadi jalan jihad kita. Ya, memang jalan jihad kita tidak harus di medan perang, tidak harus kita tidak jihad dengan harta, tidak jihad dengan ilmu, karena memang kita misalkan masih minim ilmu, tapi kita bisa jihad sebagai penuntut ilmu. Begitu ya. Jihad sebagai penuntut ilmu. Kalau Bapak misalkan la qadarullah wal iyadzubillah, misalkan Bapak terjadi apa-apa di jalan, kemudian Bapak meninggal karena sebab itu, insya Allah syahid. Karena kita dalam perjalanan jihad. Bapak duduk di majelis ilmu seperti ini, tiba-tiba pingsan kemudian meninggal dunia, insya Allah syahid. Kita cari itunya saja, bukan kita mengharap meninggal saat ini gitu ya. Tapi setidaknya jalan kita ini adalah jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selama niat kita lurus karena Allah saja. Yang ketiga Pak, karena bahasa Arab ini kan terus
Gak bisa seperti tahsin, gak bisa seperti yang lain. Kalau tahsin itu kan langsung praktek ya, memang bagusnya memang bahasa Arab juga praktek gitu. Tapi memang kaidahnya terlalu banyak Pak. Kalau tahsin kan makhorijul huruf, kemudian sama permadan, masih muter sekitar itu. Makhorijul huruf dan mad, itu kan yang penting dalam tahsin itu. Sedangkan yang seperti kayak sakta, kemudian seperti sujud tilawah, ayatus sajdah, itu hal-hal yang bisa dipelajari serimpilannya sedikit gitu. Materinya model ayat sakta itu kan tidak ada, hanya cara baca saja, tidak ada kaidah secara detail, betul nggak pada udah seperti sakta. Di tahsin atau di Al-Quran, di ilmu tajwid itu yang paling panjang itu adalah makhorijul huruf. Dan saya yakin Bapak sudah belajar makhorijul huruf 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih berusaha untuk bisa itu nggak Pak? Mungkin materi tahsin itu sudah selesai ya? Nah, sudah selesai. Ya, sudah berulang-ulang mungkin karena memang tahsin itu Pak memang apa ya? Sulit karena praktek yang berat itu praktek gitu. Kalau bahasa Arab prakteknya gampang, tapi yang sulit itu mempelajari kaidah itu terbalik. Jadi gini Pak, semakin Bapak sering baca Quran, Bapak semakin lihai membaca Quran. Tapi kalau baca kitab itu tidak sering baca kitab ya, tidak sering baca ya, bukan berbicara. Baca kitab tidak sering, tapi kalau kaidahnya sudah di otak, maka insya Allah akan bisa. Selama kaidahnya itu tidak lupa, insya Allah bisa. Karena tidak dituntut untuk baca dengan dengung, tidak dituntut baca dengan sholat. Kita misalkan innas salata, yang penting mah sholat takanya saja yang benar gitu. Urusan sholatnya bisa dibaca pakai sa, pakai shin, itu mah urusan dia, urusan tahsin gitu. Begitu ya. Kalau Quran ya jadi berdosa gitu kan, karena tidak mempraktekkan atau tidak sesuai dengan kaidah. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak dituntut kita untuk tahsinnya bagus, kaidahnya tidak didengungkan, nggak masalah. Yang jelas kaidah bahasa Arab ini dipraktekkan, itu saja. Jadi itu yang saya ini. Maka Bapak yang selalu hadir di sini, satu yang selalu hadir ini kan Bapak rajin semua nih, alhamdulillah. Satu, yang cepat paham, Bapak jangan ujub. Yang cepat paham, Bapak jangan ujub. Cenah. Saya khawatir hal tersebut menjadikan Bapak jadi malas hadir. Paling sudah murojaah lagi, itu lagi bosan. Itu satu. Yang kedua, yang pemahamannya standar, tidak cepat, tidak lambat, ini yang bagus menurut saya. Karena dia akan bisa lebih menyesuaikan dengan yang cepat dan dengan yang lambat. Yang ketiga, yang terlambat. Semuanya ketiga golongan ini yang hadir di sini juga saya kebingungan, karena kalau misalkan Bapak SMA semua mungkin saya bisa ngajarnya lari. Kalau Bapak misalkan umurnya 20 tahun semua, insya Allah kita bisa lari. Tapi masalahnya adalah kita dari generasi Eyang dengan Pak Daud mungkin generasinya 3 dekade ke belakang gitu. Sudah beda, sudah jauh gitu. Apalagi Eyang dengan Ustadz Handoyo, dengan Ustadz Irfan gitu kan. Sudah jauh gitu ya. Maksud saya tidak bisa menyetandarkan dengan standar yang sama. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan. Maka halaqah ini bukan halaqah kompetisi, tidak seperti sekolah, karena kita tidak diakreditasi oleh pemerintah. Insya Allah halaqah ini tidak akan pernah bubar selama kekeluargaan kita jaga, selama kekeluargaannya dijaga. Tidak akan bubar Pak. Kalau sekolah mungkin bisa kucut kalau muridnya kayak gini. Misalkan kalau SMA itu mungkin murid-murid, misalkan ya murid-muridnya seusia Bapak gini, ada SMA misalkan, kita diakreditasi, wah kacau Pak. Gitu ya. Satu, kita itu tidak diakreditasi, kita tidak ada yang menilai, kita tidak ada yang mengaudit, tidak ada. Apakah Bapak di sini bayar SPP? Kecuali kalau Pak Haji bayar kali SPP, kan bayar SPP. Ya, intinya semua dari kita ini adalah keluarga. Maka anggaplah kita ini seperti belajar. Jadi yang cepat paham, kita harus bisa sedikit ngerem supaya yang lain juga ikut sama-sama bareng paham sama kita. Yang terlambat jangan pernah berkecil hati, tidak apa-apa.
Satu saat kita akan paham dengan pengulangan. Lamun teu paham wae Ustaz. Tadi seperti saya bilang, duduknya Bapak di sini itu jihad. Bisa jadi amalan yang besar yang Bapak lakukan di luar sana tidak Allah terima. Tapi saat Bapak ke majelis ilmu ke sini, hanya gara-gara cuma duduk seperti ini saja misalkan, Allah Subhanahu wa taala bukakan keluasan dalam segala kemudahan dalam urusan kita. Kan bisa jadi, Pak. Ya, tidak ada hal yang sia-sia di mata Allah. Maka ini motivasi untuk diri saya sendiri, umumnya bagi para bapak sekalian, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa saat kita bermajelis ilmu tidak ada yang sia-sia dalam usaha kita, meskipun saat kita keluar dari majelis ilmu kita tidak paham apapun. Tidak ada yang sia-sia. Dari niat saja sudah Allah nilai besar. Kenapa, Pak? Bapak adalah wakil dari ribuan orang yang tidak mau belajar. Bapak adalah delegasi duta orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang enggan belajar. Maka pertahankan status Bapak ini sebagai orang yang semangat untuk belajar. Kenapa? Karena kita itu akan banyak pahalanya. Tapi orangnya ulah di beda-beda, orang paling berpahala tidak. Tapi yakin dalam diri kita bahwa kita itu akan lebih baik dari orang lain yang sama sekali tidak mau. Pasti gitu, Pak. Kemudian yang terakhir yang saya nasihatkan adalah kebersamaan kita ini tidak akan selalu ada, Pak. Boro-boro ini kita gini, kita itu berbicara kematian bukan berarti kita akan mati sekarang, kan? Karena itu hal yang gaib, kan? Hal yang tidak tahu. Bisa jadi kita terpisah karena kematian, bisa jadi kita berpisah karena keadaan. Belum tentu Pak Ahmad Taufik misalkan tiba-tiba sama perusahaannya dikirim ke Papua misalkan, yang sudah istiqomah misalkan belajar di sini, tiba-tiba harus sama kantornya dikirim misalkan ke Kalimantan misalkan, kan mau tidak mau gitu. Itu kan takdir gitu. Itu hanya berpisah fisik, tidak berpisah nyawa gitu, tidak beda status, ini hidup ini mati. Apalagi kalau sudah sudah berpisah secara kematian, maka penyesalan itu akan ada. Nah, jadi kesempatan kita bersama itu tidak akan selamanya pasti seperti ini. Apakah iya Kang Ahmad sampai 50 tahun masih mau belajar dengan saya? Antum harus punya progres nih yang mudah-mudahan Anda memotivasi bagi orang yang muda yang di bawah 40 tahun. Antum harus punya progres. Jadi saat anak usia 50 tahun atau 40 tahun, anak harus bisa menjadi seorang guru bahasa Arab. Harus punya progres itu supaya kita semangat, supaya kita bisa semangat. Jadi jangan punya cita-cita ingin menjadi seorang murid seumur hidup, karena kita harus bergerak dakwah, begitu ya. Yang tua pun tidak masalah gitu ya, punya cita-cita. Yang sampai sekarang harus punya cita-cita bahwa selama saya belajar bahasa Arab saya harus bisa punya progres apa? Progres saya bisa paham Quran per kata misalkan. Harus punya progres itu. Kalau tidak punya progres, kalau misalkan kita selamanya ingin menjadi seorang tulabul ilm seumur hidup, maksud saya bukan tidak mau belajar lagi, tapi maksudnya adalah tidak ada cita-cita untuk naik pangkat. Kita harus punya cita-cita untuk naik pangkat, seperti orang anak SMA ingin segera kuliah, seperti anak SMP ingin segera masuk SMA. Dia tetap menjadi seorang tulabul ilm, tapi dia punya progres untuk bisa naik tingkat. Sama seperti kita juga harus punya sebuah progres. Jadi bagi yang masih muda ini di kesibukan gitu ya, nggak apa-apa ya Anda bilang seperti ini supaya antum semua terkecoh nih. Bukan Anda mengeceskan masalah, tapi gini, supaya kita ini bisa lari, supaya kita ini bisa lari. Ustadz Handoyo, Ustadz Irfan, Ustadz Ahmad, Ustadz Agus, ya, Ustadz Rudi, Ustadz Rudi, ya, Ustadz Firman, yang masih kelihatannya muda-muda ini, antum harus sudah punya progres gitu. Belajar bahasa Arab 2 tahun, tahun depan, insya Allah direkrut oleh Haji Soleh untuk menjadi seorang guru bahasa Arab. Harus punya progres itu gitu. Di Putrako Anda harus sudah punya halakoh kajian. Harus punya progres itu. Kalau seperti ini
kita akan kehilangan SDM, Pak. Mana SDM? Ini kan sekarang saya juga lagi tujuan diadakannya bahasa Arab ini supaya saya bisa atau saya membantu bapak-bapak untuk mencarikan SDM untuk di lingkungan rumah sendiri gitu. Supaya Pak Daud bisa menjadi dai di lingkungannya gitu. Kalau misalkan kita gini, contohnya saya besok meninggal dunia misalnya. Siapa yang mau menggantikan kajian bahasa Arab? Kan Bapak bingung jadinya. Itu satu. Atau misalkan saya dipindah tugaskan misalkan ke tempat jauh dan saya tidak bisa ke sini. Terus Bapak kebingungan siapa? Tapi kalau ada yang bisa, kalau ada yang sudah ada yang bisa, maka tidak kita bisa mungkin. Jadi harus punya progres itu. Karena dakwah itu bukan tugasnya para kiai dan ustadz saja yang sudah bisa, tapi kita justru yang belum bisa harus mau belajar untuk bisa dakwah. Kalau di lingkungan Bapak orang yang paling ternama itu adalah orang yang bisa baca kitab, maka usahakan Bapak bisa baca kitab sebanding dengan dia. Kalau di lingkungan Bapak orang yang dianggap ustadz itu adalah orang yang bacaannya Qur'annya bagus, maka Bapak baca Qur'an yang bagus, belajar tahsin sekarang supaya Bapak bisa dakwah. Ya, jadi hanya kalau tempat saya yang paling didengar ucapannya orang yang punya istri ibu yang menikah lagi biar kita bisa dakwah. Gitu Pak. Ibadah bisa dakwah keren itu. Nah, jadi Bapak dan jamaah sekalian, itu nasihat saya, itu unek-unek saya dalam hati saya bahwa jangan selamanya kita punya mental ingin selalu menjadi seorang murid. Menjadi tulabul ilm seumur hidup. Menuntut ilmu itu seumur hidup. Tidak ada status sosial, status jabatan, status pendidikan, tidak ada. Semuanya kita harus belajar. Tapi jangan pernah punya mental saya seumur hidup akan menjadi seorang murid. Apakah Pak Daud 70 tahun masih mau belajar dengan saya? Kan gitu. Harus sudah punya progres. Pak Daud punya TPA di rumah. Pak Daud mengajar sendiri. Saya punya murid, saya punya anak asuh. Saya punya pesantren, tidak menutup kemungkinan Pak kita itu punya pesantren. Hal yang tidak menutup kemungkinan untuk diri kita. Bukan suatu hal yang mustahil untuk diri. Belum tentu saya punya pesantren. Bisa jadi Bapak keduluan punya pesantren atau di rumah-rumah Bapak. Jadi nasib makan Allah yang mengatur. Selama usaha kita kuat, Allah akan mewujudkan semuanya. Insya Allah. Jadi niat, jadi dalam keadaan yang seperti ini, seolah-olah Allah itu tidak mungkin bukakan untuk kita ilmu atau yang sebagainya, maka yang yakin bahwasanya Allah itu akan bukakan jalannya satu saat lagi. Begitu. Ini motivasi saya, anak muda yang mau kencur gitu. Ya, saya juga masih berusaha Pak, dan mungkin pengalaman saya tidak sedalam pengalaman Bapak. Tapi untuk menuntut ilmu, kalau menurut saya kita akan sama motivasi bahwa jangan pernah punya mental menjadi seorang murid saja. Tapi kita harus bisa naik rating sedikit ke atas. Begitu ya. Ini untuk Pak Haji Soleh juga. Ya, Pak Haji sekarang mungkin Pak Haji masih belajar, tapi mungkin 10 tahun ke depan Pak Haji sudah menjadi kiai di Cikopo ini. Ya, center di sini gitu. Sudah tidak ada lagi gitu kan. Insya Allah tidak ada yang mustahil gitu. Gitu Pak. Ketokohan Pak Haji mungkin di sini belum diperhitungkan sekarang. Tapi kalau 5 tahun, 10 tahun sudah punya pesantren mungkin ketokohannya jalan. Pak Daud nanti jadi sekretarisnya. Gitu. Begitu. Begitu ya. Pak Haji Sobari juga sama misal gitu. Nanti kalau 10 tahun ke depan Pak Haji, saya sudah tidak mau lagi ini. Usaha saya titipkan ke anak atau ke asisten saya. Saya fokus misalkan ngajar, kan gitu. Ya, tidak ada hal mustahil. Allah itu menggulirkan segala nasib takdir seseorang itu gampang. Selama kita berniat lurus karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bisa mencapai. Gitu ya Ustaz Irfan, Ustaz 10 tahun ke depan antumlah yang akan mengisi di Pusdai. Amin. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ada anggota keluarga kita yang bisa mengisi itu. Jangan selalu menjadi panitia, gitu, murid gitu. Kita harus bisa punya progres gitu kan. Bukan salah gitu ya, bukan salah, tapi bukan berarti tapi jangan pernah punya mental seperti itu. Kita harus merubah hidup kita. Sekarang kita hanya bisa menghafal mufradat. 5 tahun ke depan kita bisa mengajarkan mufradat itu dan menjelaskan. Minimalnya
minimalnya sama anak kita, minimalnya sama anggota keluarga kita. Ya. Jadi jangan sampai kita terlena dan terfitnah dengan keadaan kita yang sekarang nyaman, diajar, belajar sahayuna gitu, tidak punya progres gitu. Akhirnya saat kita kehilangan guru atau kehilangan teman kita yang pintar misalnya, kita akhirnya melakukan juga menyesal. Ya jangan sampai kejadian itu terjadi. Nasihat kakak saya pas di Madinah dulu, banyak orang yang keluar Madinah itu mereka menyesal. Kenapa mereka tidak talaki dengan Syekh bin Baz, dengan Syekh Utsaimin? Padahal saat meninggal kita sudah tidak bisa lagi belajar dengan mereka kan gitu. Kata beliau, jangan sampai sekarang di Madinah itu ada ulama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sudah paling tua itu, ulama paling tua di Madinah. Jangan sampai orang itu menyesal saat keluar Madinah dia tidak pernah duduk di majelis alim ini. Satu saat kalau misalkan alim ini sudah tidak ada, dia akan menyesal. Kenapa dulu saya tidak belajar dengan dia? Bapak tidak nampak dengan penyesalan itu karena Bapak, orang yang Bapak sekarang pegang itu masih ada. Coba kalau sudah tidak ada itu susah. Gitu ya Pak ya. Saya berkomitmen ini selama saya tinggal di sekitar sini, insya Allah akan terus hadir selama tidak ada halangan yang memang mendesak sekali. Saya sudah punya komitmen dan saya sudah bilang istri saya jangan pernah ganggu saya kalau hari Jumat. Dia sangat mengerti Pak gitu. Karena kita harus pahamkan istri kita gitu. Dengan 2 anak, makanya saya kalau misalkan dari sini ngobrol dulu sampai jam 7 kurang, dia gak pernah marah-marahin saya itu. Diam saja, karena dia sudah janji sama saya. Pokoknya kalau saya ke Cikopo, kamu gak boleh marah-marah, gak boleh ada urusan rumah nanti selesaikan. Pokoknya anak-anak sudah selesai, sudah kita mengajar beres. Komitmen Pak. Insya Allah saya sudah dari awal komitmen dan alhamdulillah jarang goib. Saya kesini jarang goib kecuali kalau ada urusan mendadak. Selalu ada. Itu komitmen saya. Dan itu hasil diskusi kita dengan keluarga ini. Jangan sampai kita kesini ada istri yang marah-marah itu tidak mau. Nanti saya gara-gara urusan itu katanya. Di doktrinnya jadi gitu. Ya kita harus punya komitmen. Ya, kita harus punya komitmen dan keluarga di rumah itu harus dipahami. Ya, harus dipahami ya Pak Daud, jangan sampai Pak Daud keluar jam 3 disangka anaknya bisa ya naon gitu kan. Ya, jadi harus saya punya komitmen untuk menuntut itu. Dan motivasi saya gini, memang di sini saya mengajar Bapak, tapi motivasi saya di sini bahwa bisa jadi Pak, gara-gara saya ngajar di sini saya masuk surga gitu. Bisa jadi gitu. Amal saya kan nggak ada gitu kan. Tahajudnya kadang keberangan. Misalkan gitu, baca Qur'annya tentang gerong misalkan gitu. Tapi gara-gara saya di sini, Allah Subhanahu Wa Taala tulis ini menjadi amalan yang ini selama saya ikhlas gitu. Nah Bapak sekarang saya minta komitmen Bapak. 1 tadi untuk hadir pukul 5 di sini. Kemudian harinya hanya hari ini. Ya. Dan 1 lagi komitmen murojaah. Di otak saya ini banyak program untuk Bapak ini. Salah satunya ini tasmi Al-Quran. Bapak jangan, tadi progres taksin saya itu memang baca. Tapi jangan sampai terus sudah 5 tahun baca gitu. Sekarang masih baca. Bapak sudah belajar taksin berapa tahun? Ada 3 tahun? 4 tahun masih talaki. Belum punya progres menghafal. Nah coba Pak sekarang, jangan terus 4 tahun itu belajar itu talaki lagi gitu ya. Tetap talaki, silakan berjalan talaki, tapi sembari itu karena kita sudah 4 tahun ini belajar Quran. Coba Pak, saya punya program ya, nanti ke depan ini apakah bisa nggak misalkan kita buat halaqah kelompok, misalkan Pak Haji Sobari tasminya dengan Kang Ahmad, Pak Saiful tasminya dengan Kang Ipan. 1 minggu 1 kali, setor 5 ayat Pak. 4 bulan, 1 semester belajar di Cikopo, hafal 1 juz 30 muti. Minimalnya itu Pak, punya progres. Keneh masalah bacaan mah gitu. Yang penting mah hafal. Sepertinya sekarang standar tahsin itu kan hanya di mafaridul huruf. Sepertinya Bapak kalau kaidah tentang mad,
demung, ikhfa, itlaq itu kayaknya sudah ahli. Cuma beda sad, wad. Cuman itu kan masalahnya. Ya. Betul ya. Kalau emang yang sudah tua memang susah, nggak tahu kalau sama gurutasinya dibilang ya. Dan memang lidah itu kalau semakin tua itu dia semakin sulit untuk mengena kepada tujuan gitu. Karena kan lidah urusan gigi kan sudah geser, gitu. Lidahnya mungkin sudah berkurang sekian senti gitu kan. Betul nggak Pak? Ya kan? Betul nggak? Sendi-sendi ini kan sudah mulai repeot gitu. Boro-boro bapak yang belajar, orang yang sudah ahli dalam tahsin aja kalau sudah tua itu jadi berkurang Pak. Ininya tuh dibicarakan jadi balelo gitu kan, itu hal yang tidak bisa dihindari dan ditolak itu. Sudah sunnatullah gitu, sudah ada. Ya, maka yang kita kejar di sana tidak hanya itu, tapi harus punya program. Jadi setiap kali kajian misalkan nanti misalkan jam 5, jam 6 kurang seperempat selesai, 15 menit lo ke sarapan. Sok tasbih, beres tasbih sarapan. 5 ayat saja Pak. Dalam 1 minggu. Bisa nggak 5 ayat dalam 1 minggu? Bisa. Atau 5 baris kan mushaf itu kan ada 15 baris ya. Kalau mushaf standar itu ada 15 baris. Misalkan 5 baris dalam 1 minggu. Saya mau 10 baris, oke. Saya mau 15 baris 1 minggu, boleh 1 halaman. Jadi keluar dari sini, dari Cikopo, Bapak punya progres. 1 hari Bapak bisa menghafal Senin, Jumat, misalkan dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu sampai Rabu Pak, Bapak menghafal 1 baris, 1 hari. Bapak kan sering baca Quran di rumah, pada maghrib. Bapak punya komitmen Pak, pada maghrib sebelum saya baca Quran, saya ngapalkan dulu 1 baris. 5 hari Pak, hanya 5 hari Pak. Punya komitmen itu. Apakah nggak bisa dari kesibukan kita bisa menghafal 1 baris itu dalam 1 hari? Nggak bakal mungkin Pak. Bisa Pak, mustahil kalau kita nggak punya waktu. Kadang karena kita itu hanya sok sibuk atau hanya disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Kewajiban kita itu sudah selesai, maka sempatkan waktu. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan punya progres. Minimalnya Pak, saat Bapak punya hafalan itu, 1 bisa jadi contoh untuk anak keturunan kita. Motivasi Pak. Bapak cuma hafal 1 juz, tapi pengaruh itu anak kita bisa jadi hafal 30 juz. Pemantik Pak. Pemantik. Selama kita berusaha payah, maka Allah akan kasih usaha payah untuk anak-anak kita. Sadar tentang usaha itu. Begitu. Minimalnya seperti itu. Jadi yang mengajarkan jangan bab usaha wae gitu ya. Saya mengajarkan anak saya untuk ini, tidak harus itu saja. Jerih payah cari duit. Coba Bapak jerih payah cari ilmu. Kembalikan sekarang. Jangan kasih contoh ke anak, ayah jerih payah cari duit gitu. Bapak sudah tahu itu, karena rezeki itu Allah yang mengatur dan dengan ikhtiar kita. Tapi sekarang coba kita jerih payah cari ilmu, jerih payah ngapal Quran, supaya bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat itu kepada anak kita. Kita hanya hafal 1 juz, anak kita hafal 30 juz. Kita hafal 30 juz, anak kita hafal 30 juz plus tafsir. Kan keren Pak. Ya, jadi saya ngajak diskusi ini supaya Bapak punya progres. Ya mudah-mudahan, makanya komitmen 5 itu, insya Allah saya akan mengajarnya tidak akan terlalu lama. Kaidah sedikit, setelah itu diterangkan diulang 2 kali. Setelah diulang 2 kali kita tanya jawab, setelah itu selesai. Gitu kalau talim bahasa Arab. Setelah itu selesai aja. Nah, kita misalkan pindah ke acara berikutnya, itu tasmi 5 baris setiap minggu. Kan keren Pak. Punya PR, punya oleh-oleh. Setidaknya bahasa Arabnya leungit, tapi kita punya hafalan Quran. Begitu ya. Kita sudah dapat pahala jihad, sudah dapat pahala niat, sudah dapat pahala duduk di majelis ilmu, sudah dapat perjalanannya, sudah dapat ngapal Qurannya, sudah dapat baca Qurannya, sudah dapat belajar bahasa Arabnya. Coba kurang apa? Nah, nikmat apa lagi? Ya, begitu ya. Jadi begitu ya Bapak-bapak dan saudara sekalian. Baik, sedikit saja mengulas yang kemarin tentang mubtada. Insya Allah nanti saya share di grup supaya yang merasa bahwa dirinya sudah tertinggal jauh bisa hadir lagi di sini. Ya,
bisa hadir lagi di sini supaya mereka tidak beralasan. Insya Allah pukul 5 kita mulai, insya Allah jam 6 kurang seperempat kita sudah selesai. Mudah-mudahan yang punya kajian yang punya pekerjaan yang belum harus berangkat bisa ikut bermajelis lagi dulu. Tapi nanti kalau sudah hadir jangan dibully, wah alumni.